Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Hari ini adik-adik ditemani oleh saya, Kakak Getswati, Kakak Jordi, Kakak Seli, dan Kakak Silas. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa Alkitabnya diletakkan di dekat adik-adik ya. Saya undang semua bangkit berdiri, kita menyapa Tuhan dengan pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, berburu bernyanyi, bertambah-tambah kasih-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang ada di rumah, kasih Tuhan kepada kita begitu luar biasa, sehingga walaupun kita bertatap muka hanya lewat alat-alat canggih, tapi kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Yuk kita nyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu lewat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengapa segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengapa segalanya. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin selama sepekan ini adik-adik sudah banyak melakukan dosa, melawan orang tua contohnya, membantah orang tua, mengganggu adik, ataupun apapun yang melawan kehendak Tuhan. Mari dalam ibadah ini kita mengakui segala dosa kita dengan bernyanyi, Tuhan kami berlumuran dosa.
pagi hari ini terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang ke-11. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Yuk kita sama-sama membacanya. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk meresponi berita anugerah yang sudah kita baca tadi, mari kita menyanyi Yesus menginginkan datang. Yesus menginginkan datang, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya, bersinar. Petunjuk hidup baru kita terdapat dalam kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-10. Kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 32 ayatnya yang ke-5. Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yasmin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi pertama kali. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Engkau berikan pada hari ini, hari Minggu, kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap bersyukur bahwa itu adalah bentuk penyertaan Tuhan, supaya kami boleh bisa menikmati hari ini.
Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami sehingga kami boleh mengerti akan isi dari firman-Mu. Dan juga buat kakak sekolah minggu yang akan memberitakannya, Engkau memberikan hikmat sehingga ia hanya boleh berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Cerita kita pada hari ini terambil dari Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai 9. Tapi kita akan baca bersama-sama dari Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-6 ya. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Di bawah judul ular tembaga. Apa ya kira-kira ular tembaga itu? Bentuknya kayak apa? Kok bisa ada ular tembaga? Nah, kalau adik-adik mau tahu, semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita saksikan kisah berikut ini. Ular tembaga. Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Pada waktu siang hari, ada tiang awan yang menaungi bangsa Israel agar tidak kepanasan. Dan pada waktu malam hari, ada tiang api yang menerangi dan menghangatkan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan menghadapi banyak rintangan. Kali ini mereka dihadang oleh Raja Arad. Mereka berperang, tetapi bangsa Israel kalah kuat dari mereka. Banyak orang Israel yang ditawan. Mereka memohon kepada Tuhan. Mereka berjanji kepada Tuhan, katanya, "Tuhan, jika kami menang melawan bangsa ini, kami akan mengikuti perintah Tuhan." Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tetapi ada sesuatu yang mereka lupa lakukan. Apa yaitu? Karena perjalanan sangat jauh, bangsa Israel menjadi capek dan bosan. Dan bangsa Israel tidak mau taat lagi kepada Musa dan Tuhan. Kata bangsa Israel, "Kenapa kami harus keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun ini? Apakah supaya kami mati di sini? Kami capek, tidak banyak makanan, tidak ada air. Masa kami diberi mana saja yang hambar tidak enak?" Wah, mereka tidak mengakui Tuhan yang telah menyediakan makanan dan minuman bagi mereka ya adik-adik. Mereka memberontak, mereka telah melawan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat umatnya melawan? Tiba-tiba ular datang di tengah-tengah mereka. Ular itu semakin banyak datang. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung menggigit mereka sampai mati. Adik-adik tahu apa itu ular tedung? Ular tedung adalah ular yang sangat berbisa. Nah, ular-ular tedung itu sangat banyak sekali. Hampir semua orang Israel mati. Orang Israel pun datang menghadap Musa. Mereka mengaku telah berbuat dosa kepada Tuhan. Kata mereka, "Kami telah berdosa. Kami telah berkata-kata melawan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular daripada kami," kata bangsa Israel. Musa berdoa kepada Tuhan agar menjauhkan ular tedung dari bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung agar setiap orang melihatnya tetap hidup. Lalu Musa pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Jika bangsa Israel ingin tetap hidup, maka setiap orang yang digigit ular harus melihat ular tembaga. Ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati tetapi tetap hidup. Musa melakukan perintah Tuhan. Setiap orang Israel yang digigit ular tapi bertobat dengan melihat ular tembaga akan tetap hidup. Tetapi umat Tuhan membutuhkan juru selamat untuk bisa selamat selama-lamanya.
Karena itu, Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Ia yang menanggung dosa manusia. Akhirnya, bangsa Israel selamat dan mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka pun berjalan lagi. Nah adik-adik, udah lihat belum tadi kisahnya kayak apa? Kenapa mereka bisa digigit ular ya? Ternyata bangsa Israel tidak mau bersyukur sama Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Mereka dihukum oleh Tuhan dengan cara di tempat mereka berada datang ular tedung yang sangat banyak yang membuat mereka apa? Digigit ular. Nah, dari situ kita belajar bahwa kalau kita tidak taat sama Tuhan, kita juga pasti akan dihukum. Sebagai anak sekolah minggu yang baik, kita harus dengar-dengaran sama perintah Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Seperti apa? Mungkin suka mengganggu temannya, atau mencuri, atau melawan jika diberitahu oleh orang tua. Itu adalah contoh sikap anak yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus apa? Bertobat supaya Tuhan tidak menghukum kita. Karena Tuhan ingin kita menjadi anak sekolah minggu yang taat akan perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mau doa Bapa kami. Semuanya sikap doa yang baik. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Yasti. Memuji Tuhan, kita menyanyi "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejatuh jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Nah, persembahan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi kubri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku.
ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mau doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita sikap doa yang baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya tanda ucapan syukur kami ini boleh digunakan dengan baik dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Engkau yang akan memberikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, memberikan mereka hikmat, sehingga orang tua kami boleh mendidik kami menjadi anak-anak yang baik. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Bukit Zaitun Bontang dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjaga dan melindungi kami semua, terlebih di tengah pandemi pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah yang bertanggung jawab atas Indonesia. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggumu yang berada di rumah, yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap diam di rumah, kami melakukan hal-hal sesuai dengan yang dianjurkan demi kesehatan dan keselamatan kami. Kami juga berdoa buat kakak guru sekolah minggu kami dalam pelayanan mereka. Engkau berikan mereka selalu hikmat, kebijaksanaan, membimbing kami anak-anak sekolah minggumu, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau melalui kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan. Semoga anak-anak sekolah minggumu boleh kembali dipulihkan. Dan juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, Engkau yang akan menambahkan sukacita mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk usia baru yang Engkau berikan. Semoga anak-anak sekolah minggumu boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, dan semakin bertumbuh juga dalam pengenalan akan nama-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami mohon ampun jika dalam kehidupan ini kami sering mendukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, semuanya, haleluya, haleluya, amin. Istimewa,
kita akan menerima berkat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, semuanya, haleluya, haleluya, amin.